Sutomo atau yang lebih akrab disapa dengan Bung Tomo lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920 dan wafat di Padang Arafah pada tanggal 7 Oktober 1981. Bung Tomo dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Ayah Bung Tomo bernama Kartawan Ciptowijoyo dan ibunya bernama Subastita. Sejarah singkat Bung Tomo. Saat usia 12 tahun, ketika Bung Tomo terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo, ketika itu Bung Tomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Bung Tomo juga menyelesaikan pendidikan HBS lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Di usia muda, Bung Tomo aktif dalam organisasi Kepanduan atau KBI, atau kepanjangan dari Kepanduan Bangsa Indonesia. Bung Tomo menegaskan filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Di usia 17 tahun, Bung Tomo menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Karir Bung Tomo. Pada tahun 1937, Bung Tomo pernah bekerja sebagai wartawan lepas di Harian Suara Umum di Surabaya. Setahun kemudian, Bung Tomo menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1939, Bung Tomo menjadi wartawan dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Ekspres di Surabaya. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, Bung Tomo bekerja di kantor berita Tentara Pendudukan Jepang Domei, bagian bahasa Indonesia untuk seluruh Jawa Timur di Surabaya. Bung Tomo menikahi Sulistina, seorang bekas perawat PMI, pada 9 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Tin Titing Sulistami, lahir pada tanggal 29 Juni 1948, yang kedua Bambang Sulistomo, lahir 22 April 1950, yang ketiga Sri Sulistami, lahir 16 Agustus 1951, dan yang terakhir Ratna Sulistami, tanggal 12 November 1958. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pada 19 September 1945, sebuah insiden terjadi di Hotel Yamato, Surabaya. Sekelompok orang Belanda memasang bendera mereka, yakni merah, putih, biru di atas Hotel Yamato. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia di Surabaya marah. Seorang Belanda tewas dan bendera merah, putih, biru itu diturunkan. Bagian biru dirobek, tinggal merah putih yang langsung dikibarkan. Pada Oktober dan November 1945, Bung Tomo menjadi salah satu pemimpin yang sangat penting karena ia berhasil menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Pada waktu itu, Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk melucuti senjata tentara penduduk Jepang dan membebaskan tawanan Eropa. Mayor Jenderal Robert Mansell mengganti Malabi mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor serta meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan. Tak hanya itu, mereka pun meminta orang Indonesia menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas dengan batas ultimatum pada pukul 6 pada 10 November 1945. Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya marah sehingga terjadi pertempuran 10 November 1945. Meskipun pada akhirnya pihak Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November 1945,
Namun rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu. Dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Di awal Orde Baru pertama kembali muncul sebagai tokoh yang mulanya mendukung Soeharto, namun sejak awal 1970-an ia mulai banyak mengkritik program-program Soeharto, termasuk salah satunya proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Akibatnya pada tanggal 11 April 1978 ia ditangkap dan dipenjara selama setahun atas tuduhan melakukan aksi subversif. Sekeluar dari penjara, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal pada pemerintahan dan memilih memanfaatkan waktu bersama keluarga dan mendidik keempat anaknya. Selain itu, Sutomo juga menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya. Akhir hidup Bung Tomo. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah saat sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jemaah haji yang meninggal dalam ziarah ke Tanah Suci yang harus dimakamkan di Tanah Suci, tapi jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air. Jenazah Bung Tomo dimakamkan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Gelar Sutomo. Bung Tomo resmi dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Sang istri Nyonya Suristina menerima langsung surat keputusan bernomor 041/TK/tahun 2008 yang diserahkan oleh Presiden. Pengangkatan ini buah dari desakan berbagai pihak, termasuk GP Ansor dan fraksi Partai Golkar DPR. Gelar pahlawan nasional diberikan pada Bung Tomo bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Muhammad Nuh pada tanggal 2 November 2008 di Jakarta. Itulah sedikit informasi tentang salah satu tokoh nasional Indonesia, yaitu Bung Tomo, yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.